Seharusnya aku memanggilnya Bibi, tapi sore itu di depan pintu rumahnya yang setengah terbuka, lidahku keluh. Rini bukan lagi wanita yang menyuapiku saat aku kecil. Di mataku, dia adalah teka-teki yang ingin kupecahkan. Dia bukan sekadar adik dari mama tiriku. Rini adalah anomali. Di usianya yang sudah tidak lagi muda, ada ketenangan yang berbahaya dalam gerak-geriknya. Dia cantik, tapi jenis cantik yang menyimpan luka yang sama denganku. Arianto, kamu kurusan. Suaranya rendah, nyaris berbisik, tapi sanggup membungkam bising di kepalanya. Aku datang dengan alasan mencari kerja, sebuah trik kecil untuk bisa berada di dekatnya. Di rumah ini hanya ada dia dan kesepiannya. Dan aku, laki-laki yang seharusnya memanggilnya Bibi, justru merasakan detak jantung yang berbeda saat tangannya yang dingin menyentuh pundakku untuk mengajak masuk. Di usia kepala 4, dia masih sendiri. Orang bilang dia terlalu pemilih, tapi bagiku dia hanya terlalu indah untuk disentuh dunia yang kasar. Saat pintu terbuka, aroma vanila dan deterjen mahal menyambutku. Dia berdiri di sana, masih sama, anggun, dengan sorot mata yang selalu tampak seperti sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar. Arianto, kamu ada apa kesini? Suaranya tenang, tapi aku menangkap ada getaran kecil di sana. Aku tidak membalas dengan basa-basi. Aku menatap matanya, sedikit lebih lama dari yang seharusnya dilakukan seorang keponakan. Aku butuh kerjaan, Bi, dan sepertinya aku juga butuh tempat untuk pulang. Dia sempat terdiam. Dia menarik nafas panjang, lalu membuangnya perlahan. Sebuah kekalahan yang manis. Masuklah, Bibi buatkan teh. Saat dia berbalik membelakangiku menuju dapur, aku memperhatikannya. Gerakannya anggun, namun punggungnya terlihat begitu anggun. Disitulah aku tahu kunjunganku kali ini bukan hanya soal mencari kerja. Ini soal mengisi ruang kosong yang kami miliki masing-masing. Aku duduk di kursi meja makan, memperhatikannya yang sibuk menyeduh teh. Ruangan ini tidak luas, tapi terasa sangat menyesakan sejak aku melangkah masuk. Punggung Bibi Rini yang tegak itu seolah sedang menahan sesuatu. Bibi masih terlihat sangat segar ya, Bi, kalau dilihat dari dekat begini, ucapku pelan. Nada suaraku datar, tapi mataku tidak lepas dari gerak-gerik lehernya. Tangannya yang memegang teko sempat tertahan di udara selama 2 detik. Sedikit air tumpah ke mampan. Dia berbalik, wajahnya sedikit memerah, antara bingung atau terganggu. Apaan sih kamu, Arianto? Jangan ngaco, jawabnya. Dia mencoba tertawa, tapi tawanya pendek dan tertahan. Dia meletakkan gelas teh di depanku dengan sedikit terburu-buru, mencoba menjaga jarak. Aku tidak menyentuh teh itu. Aku justru meraih pergelangan tangannya yang hendak menarik diri. Kulitnya terasa dingin, kontras dengan udara sore yang gerah. Aku serius, Bi. Di usia Bibi sekarang, banyak wanita yang sudah terlihat lelah. Tapi Bibi beda. Ada sesuatu yang tenang di sini. Bibir ini menarik tangannya perlahan. Dia tidak marah, tidak juga mengusirku. Dia justru duduk di kursi depan kakiku, menatap lantai. Ari, jangan mulai. Kamu kesini cari kerja kan? Bukan untuk macam-macam. Ingat siapa mama kamu. Mama nggak ada di sini, Bi. Di ruangan ini cuma ada aku yang lagi butuh bantuan. Dan Bibi yang selalu sendirian. Aku berdiri, berjalan memutari meja, lalu berhenti tepat di belakang kursinya. Aku bisa mencium aroma sabun mandi dan wangi teh yang bercampur jadi satu. Aku meletakkan tanganku di sandaran kursinya, mengurungnya secara tidak langsung. Bibi tahu kenapa aku kesini? Karena cuma Bibi yang gak pernah menghakimi aku. Dia mendongak, matanya bertemu mataku. Jarak kami sangat dekat. Aku bisa melihat pantulan diriku di matanya yang bening. Ada getaran kecil di sudut bibirnya. Dia ingin bicara, ingin melarang, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Kamu terlalu berani, Ari, bisiknya. Suaranya sudah tidak sedingin tadi. Ada nada yang lebih dalam, sesuatu yang dia sembunyikan selama bertahun-tahun di rumah sepi ini. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya, berbicara dengan suara yang paling rendah.
Keberanian ini muncul karena Bibi yang memberiku ruang. Jadi, jangan salahkan aku kalau aku ingin lebih lama di ruangan ini. Bibir ini memejamkan mata. Dia tidak bergerak menjauh. Tangannya justru meremas pinggiran dasternya sendiri. Di titik ini, aku tahu penolakannya hanyalah sebuah formalitas yang sebentar lagi akan runtuh tanpa saling menyalahkan. Ari, cukup. Kata-kata itu keluar dari bibir ini. Tapi tangannya justru menarik kerah kemejaku semakin mendekat. Sebuah kontradiksi yang nyata. Di ruangan yang kini hanya diterangi lampu dapur yang jauh, aku bisa melihat matanya yang bergetar. Tidak ada air mata. Hanya ada sebuah pengakuan bisu bahwa pertahanannya telah runtuh total. Aku tidak berhenti. Aku melingkarkan lenganku di pinggangnya, menariknya hingga tidak ada lagi celah di antara kami. Perbandingan ini begitu jelas. Di luar sana, dunia sangat bising dengan aturan. Tapi di ruangan ini, hanya ada detak jantung kami yang saling berkejaran. Bibi maka benar-benar ingin aku berhenti. Bisikku tepat di depan wajahnya. Dia memalingkan wajah sejenak, menggigit bibir bawahnya. Tangannya yang tadi di bahuku, kini beralih ke tengkuku, mencengkeram rambutku dengan tekanan yang dalam. Kamu tahu apa yang kamu lakukan ini akan mengubah segalanya, kan? Aku tahu. Dan aku tidak peduli. Aku membimbingnya duduk di tepi sofa panjang. Gerakannya pelan, sangat hati-hati. Seolah takut jika kami bergerak terlalu cepat, kenyataan akan menghancurkan momen ini. Aku berlutut di depannya, menatapnya dari bawah. Posisi ini membuatnya terlihat sangat berkuasa, namun sekaligus sangat rapuh. Bibi cantik sekali malam ini, kataku sambil mengusap lututnya yang tertutup kain sutra. Rini menarik nafas dalam, bahunya naik turun dengan cepat. Dia menunduk, menatapku dengan tatapan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Bukan tatapan seorang bibi kepada keponakan, tapi tatapan seorang wanita yang akhirnya menyerah pada keinginannya sendiri. Jangan bicarakan ini pada siapapun, Arianto, terutama mamamu. Ini rahasia kita, Bi, hanya di ruangan ini. Aku berdiri kembali, dan kali ini dia yang menyambutku. Tangannya melingkar erat di leherku, menarikku masuk ke dalam dunianya yang selama ini terkunci rapat. Kami bergerak dalam sunyi, tanpa perlu banyak kata-kata puitis yang tidak perlu. Setiap sentuhan adalah jawaban atas pertanyaan yang selama ini kami pendam. Namun di tengah suasana yang semakin dalam itu, tiba-tiba terdengar suara gerbang depan yang berderit. Cahaya lampu mobil menyorot melewati celah gorden, menyapu dinding ruangan dengan kilatan yang dingin. Bibir ini tersentak, tubuhnya menegang seketika. Kami membeku dalam posisi yang sangat dekat. Nafas kami masih beradu, sementara suara pintu mobil di luar sana ditutup dengan keras. Itu mobil mamahmu, bisiknya dengan suara tercekak. Ari, cepat pindah. Suara bibir ini hampir tak terdengar, hanya berupa desisan panik. Tubuh kami yang tadi menyatu dalam sunyi langsung terpisah paksa. Bibir ini dengan cekatan merapikan kardigannya yang sedikit turun, sementara aku melompat ke kursi meja makan, menyambar gelas teh yang sudah dingin. Jantungku berdegup sangat kencang, rasanya hampir meledak di dada. Cahaya lampu ruang tamu dinyalakan dari luar. Klik. Terang yang tiba-tiba itu membuat kami berdua silau, seperti pencuri yang tertangkap basah. Pintu terbuka. Mama masuk dengan tas jinjingnya. Terlihat lelah tapi matanya yang tajam langsung menyapu seisi ruangan. Dia berhenti tepat di ambang pintu, menatapku, lalu menatap adiknya bergantian. Arianto, kamu ngapain di sini malam-malam begini? Suara mamah datar, tapi penuh selidik. Aku memaksakan diri untuk tenang. Aku menyesap teh dingin itu, mencoba mengatur nafas agar tidak terlihat memburu. Cari kerja mah. Bibi bilang mungkin ada kenalan yang butuh orang. Bibir ini berdiri di dekat dapur, membelakangi mama, pura-pura sibuk mencuci gelas yang sebenarnya sudah bersih. Iya mbak, Ari baru saja datang tadi. Aku lagi coba cari kontaknya, sahut bibir ini. Suaranya terdengar stabil, tapi aku bisa melihat jemarinya mencengkeram pinggiran wastafel dengan sangat kuat. Mama berjalan mendekat. Dia meletakkan tasnya di atas meja, tepat di samping tanganku. Aroma parfum mama yang menyengat memenuhi ruangan, mengubur aroma parfum lembut bibir ini yang tadi sempat memabukkanku. Cari kerja sampai seserius ini, ruangan ini gelap sekali tadi kalau dilihat dari luar, ucap mama sambil menyipitkan mata. Dia menyentuh punggung kursiku, jarinya mengetuk-ngetuk kayu dengan irama yang membuatku gerah. Aku menatap mama, mencoba tidak terlihat bersalah.
Lagi hemat listrik katanya mah. Lagian cuma ngobrol biasa. Mama terdiam cukup lama. Dia menoleh ke arah adiknya. Rini, wajah kamu kok merah banget? Kamu sakit? Bibir Rini berbalik, memaksakan senyum tipis yang terlihat sangat kaku. Ah, enggak, Mak. Cuma gerah saja. Tadi habis beres-beres dapur. Mbak mau minum apa? Mama tidak menjawab. Dia justru berjalan mengitari ruangan, memeriksa sudut-sudut yang tadi menjadi saksi perbuatan kami. Dia berhenti di depan sofa, tempat di mana kain sutra bibir ini tadi sempat tersingkap. Matanya terpaku pada sesuatu di lantai. Aku menahan napas. Ada sebuah kancing baju, entah milik siapa, tergeletak di sana. Mama membungkuk, hendak mengambilnya. Di saat yang sama, aku harus melakukan sesuatu agar rahasia di ruangan ini tidak terbongkar malam ini juga. Ma, aku tidur sini. Ucapku singkat sebelum Mama berbalik. Mama hanya mengangguk lelah dan pergi. Begitu sunyi kembali menguasai, aku mengunci pintu. Klik, bibir ini masih berdiri di pojok ruangan. Tubuhnya menegang. Aku melangkah mendekat tanpa suara. Jarak kami hilang. Aku bisa merasakan panas tubuhnya yang menjalar meski kami belum bersentuhan. Ari, jangan, bisiknya. Tapi tangannya justru mencengkeram lenganku kuat-kuat. Bibi gak bisa bohong lagi, jawabku rendah. Aku menatap matanya yang sayu dalam remang cahaya. Mama sudah pergi, sekarang cuma ada kita. Aku menarik pinggangnya perlahan, membawanya masuk ke dalam dekapan yang sangat dalam. Dia sempat menahan napas, namun detik berikutnya, kepalanya terkulai di bahuku. Keangkuhannya runtuh. Dia luluh tanpa perlu aku rayu lagi. Bibi kesepian, Ari. Sangat sepi. Suaranya hampir hilang, tertelan di sela leherku. Aku tidak membalas dengan kata-kata. Aku hanya mempererat pelukanku, membiarkan dia merasakan bahwa malam ini dia tidak sendirian di ruangan ini. Aku membimbingnya duduk. Tanganku tak lepas dari punggungnya yang bergetar halus. Tidak ada tangisan, hanya ada penyerahan diri yang murni. Aku merasakan jemarinya mulai membalas sentuhanku. Gerakannya ragu, tapi pasti. Di titik ini, segalanya menjadi nyata. Tidak ada lagi rahasia yang perlu dijaga, karena di sini, kami adalah satu-satunya kenyataan yang ada. Aku memutar tubuhnya agar menghadapku. Dalam kegelapan ruangan, matanya yang teduh itu terlihat begitu dalam, menyimpan kerinduan yang selama ini dia tutup rapat demi status dan nama baik. Tanganku bergerak pelan, menangkup wajahnya. Ibu jariku mengusap bibirnya yang sedikit terbuka. Dia tidak menolak. Dia justru memejamkan mata, menikmati setiap inci sentuhan yang terasa begitu nyata dan dalam. Perlahan, bibir ini menarik kerah bajuku, membimbingku lebih dekat hingga dahi kami tersentuhan. Hanya untuk malam ini, Ari. Jangan lebih dari ini. Suaranya hampir hilang, berubah menjadi desahan pasrah yang sangat halus. Aku tidak berjanji, karena aku tahu ruangan ini telah menjadi saksi bahwa kami sudah melangkah terlalu jauh. Aku membimbingnya menuju sofa. Gerakan kami sangat lambat dan hati-hati, seolah takut merusak hening yang sudah begitu sempurna. Di bawah remang cahaya, aku bisa melihatnya benar-benar luluh. Tidak ada lagi penolakan kecil. Yang ada hanyalah penyerahan diri yang total. Tanganku menggenggam jemarinya, menguncinya di antara sela-sela jariku. Kami tenggelam dalam suasana yang sangat dalam, membiarkan waktu di luar sana berjalan tanpa kami. Sementara di dalam ruangan ini, dunia seolah hanya milik kami berdua, tanpa ada yang perlu disalahkan. Pagi itu, suasana di meja makan terasa begitu sunyi. Namun ada udara yang berbeda di antara kami. Mama sudah berangkat lebih awal, menyisakan aku dan Bibi Rini dalam ruang yang kini terasa lebih luas, namun sekaligus lebih sempit oleh rahasia. Perbandingan antara aku yang datang kemarin sebagai pengangguran yang tak punya arah, dengan aku yang berdiri hari ini di hadapannya, adalah bukti nyata dari satu malam yang mengubah segalanya. Saat aku hendak melangkah keluar dari ruangan itu untuk pamit, Bibi Rini mendekat. Ia tidak mengucapkan kata perpisahan yang biasa. Ia meraih tanganku, lalu meletakkan sebuah kunci perak kecil tanpa label apapun ke telapak tanganku. Ia tidak memintaku datang sebagai pekerja kasar.
tapi ia memberikan akses ke sebuah dunia yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebuah kejutan yang membuat hubungan suka sama suka ini menjadi jauh lebih dalam dari sekedar kunjungan keponakan. Gunakan ini kalau kamu butuh tempat untuk bernafas, Ari, bisiknya dengan kewibawaan yang sangat tenang. Tidak ada satupun kata saling menyalahkan yang terucap. Kami berdua sadar bahwa setiap aksi di ruangan ini adalah investasi bagi kebahagiaan yang selama ini kami pendam masing-masing. Di dalam ruangan ini, status kami telah lebur, menyisakan dua manusia yang saling mengunci janji dalam diam yang sangat dalam. Aku melangkah pergi dengan langkah yang sangat berwibawa, membawa sebuah rahasia yang akan aku simpan rapat di balik senyumku saat bertemu Mama atau siapapun di luar sana. Penyatuan rasa yang kami lalui bukan hanya tentang pertemuan sesaat, melainkan pembukaan gerbang bagi nasibku yang baru. Sebuah keberanian yang mengubah garis hidupku dalam satu malam yang sangat natural dan autentik. Zona Romantis adalah wadah bagi kisah-kisah romantis terbaru yang disampaikan dengan suara yang bergetar untuk menyentuh relung jiwa Anda secara mendalam. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Arianto dan Bibi Rini, sebuah narasi tentang rahasia di balik pintu yang tenang. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya yang tak kalah bergetarkan dan penuh kejutan nyata, hanya di sini tempat segala rasa bermuara dengan ketenangan. Saya Padi pamit undur diri, semoga kehangatan dan kedamaian cinta yang jujur selalu menyertai setiap langkah dan malam-malam Anda, malam ini dan selamanya.